FP1 dan FP2 MotoGP Spanyol hari ini, Jorge Martin takut jika Bagnaia bangkit di Jerez. Penampilan menurun, Bagnaia berniat pakai Ducati GP23 untuk menghabisi lawan-lawannya. Pedro Acosta akan dipindah ke tim pabrikan KTM menggantikan Miller pertengahan musim ini. Berikut berita selengkapnya MotoGP 2024 hari ini. Rangkaian balap MotoGP Spanyol 2024 akan berlangsung di Circuito de Jerez Angel Nieto, Jerez, pekan depan. Akankah ada pemenang baru lagi? Gran Premio Estrella Galicia 0.0 de Espana menjadi race keempat MotoGP 2024. Para pembalap akan menjalani serangkaian balapan mulai dari latihan bebas, praktis, kualifikasi, sprint race, dan balapan utama. Jadwal balapan dimulai Jumat 26 Maret 2024. Sesi latihan bebas pertama dimulai pukul 15:45 waktu Indonesia Barat sampai 16:30 waktu Indonesia Barat. Pembalap kemudian berlanjut melakoni sesi latihan pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai 21 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, sesi kualifikasi MotoGP digelar pada Sabtu 27 April 2024 pukul 15:50 waktu Indonesia Barat, kemudian berlanjut ke sesi sprint race MotoGP dimulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sajian utama MotoGP alias main race digelar pada Minggu 28 April 2024 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Rekor 100% podium Jorge Martin pada MotoGP 2024 berakhir pada hari Minggu lalu pada main race MotoGP Amerika Serikat 2024 di kota. Pasalnya pembalap Pramac Racing itu disalip Bastianini pada lap terakhir dan harus puas finish posisi keempat. Meskipun demikian, Jorge Martin menilai sosok Bagnaia masih menjadi favorit juara untuk MotoGP 2024. Namun secara keseluruhan nama-nama seperti Pedro Acosta sampai Marc Marquez akan membuat persaingan musim ini semakin terbuka. Saya tidak tahu, saya pikir ada banyak pembalap yang bisa bertarung untuk kejuaraan. Saya rasa Bagnaia masih menjadi favorit karena dia menang musim lalu, dia adalah yang nomor satu, kata Martin. Jadi sekarang kami hanya perlu, maksud saya, para rival sangat kuat. Kami memiliki Marc Marquez, kami bahkan memiliki Pedro Acosta yang sangat bagus dan konstan. Kita tidak pernah tahu. Bastianini sangat kuat sepanjang akhir pekan. Yang penting adalah kami cepat di mana-mana dan kami harus fokus pada hal itu, tambahnya. Seri berikutnya MotoGP 2024 akan berlangsung di sirkuit Jerez, Spanyol 26 hingga 28 April 2024. MotoGP Spanyol selalu dimenangkan Bagnaia pada 2 musim terakhir. Diyakini MotoGP Spanyol 2024 bakal jadi arena pertarungan seru antara Bagnaia dan Martin. Komentar mengejutkan diutarakan Jorge Lorenzo jelang MotoGP Spanyol 2024. Jorge Lorenzo menyebut Marc Marquez tak bisa bersaing di MotoGP 2024. Ia mengubah pandangan usai melihat kiprah The Baby Alien dalam MotoGP Amerika Serikat 2024 akhir pekan lalu. Marquez perlahan sudah menemukan performa terbaiknya di MotoGP 2024. Bersama Gresini Racing, ia berhasil meraih 2 podium di sesi sprint race. Kendati demikian, Marquez masih belum bisa finish di posisi 3 besar saat balapan utama berlangsung. Sementara dari 3 balapan awal MotoGP 2024, finish keempat di Qatar menjadi pencapaian terbaik juara dunia 6 kali tersebut sejauh ini. Lorenzo melihat Marquez bisa mendapatkan kemenangan dengan Ducati Desmo Sedici GP23. Namun ia menilai pembalap asal Spanyol itu belum sepenuhnya beradaptasi dengan motor Ducati. Saya pikir dia akan menang dengan motor itu sekarang. Ia belum beradaptasi dengan cara mengendarainya 100%, kata Lorenzo dikutip dari Motosan Kamis. Ducati Desmo Sedici GP23 mampu menunjukkan performa apik di MotoGP 2023. Pasalnya, 3 pembalap sukses menempati posisi 3 besar di klasemen akhir, yakni Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan Marco Bezzecchi. Kendati demikian, Lorenzo mengklaim Marquez tidak bisa bersaing dengan pembalap lain, khususnya para pembalap Ducati dengan mengendarai Desmo Sedici GP23. Pasalnya, Bagnaia dan Bastianini serta Martin dan Franco Morbidelli mendapatkan motor terbaru yakni Desmo Sedici GP24. Dia beradaptasi dengan sangat baik, tetapi dia masih sedikit kurang dan dia memiliki GP23. Dia tidak bisa bersaing dengan yang lain, jelas juara dunia MotoGP 3 kali itu.
Di sisi lain, Porfora mengatakan Marquez merupakan pembalap yang sulit ditebak. Hal tersebut pun membuat Martin yang sedang memimpin klasemen sementara MotoGP 2024 tidak hanya fokus ke Francesco Bagnaia, tetapi juga ke sang senior. Saya sangat mengenal Mark, dia seorang pemain sandiwara dan saya suka bersenang-senang, dan akhir pekan ini hal itu terlihat. Selain itu, sekarang Jorge Martin tidak hanya harus melihat Bagnaia sebagai saingan, tetapi juga Mark. Hal itu bisa memberikan pengaruh, pungkasnya. Marquez akan mencoba bangkit untuk bisa mendapatkan kemenangan perdananya bersama Desmosedici GP23. Tampil kurang memuaskan dalam dua balapan beruntun di MotoGP Portugal dan MotoGP Amerika 2024, Bagnaia kemakan omongannya sendiri. Sejak tes pramusim MotoGP 2024 di Sepang dan Lusail, Bagnaia selalu memuji-muji kekuatan motor Ducati Desmosedici GP24. Seperti halnya Gigi Dalinya, saat itu Bagnaia mengungkap bahwa Ducati Desmosedici GP24 jauh lebih kuat dari pendahulunya dan bakal tampil eksplosif di MotoGP 2024. Memang benar bahwa jika dilihat ada Jorge Martin yang masih memimpin klasemen sementara MotoGP 2024, namun keunggulannya dalam balapan tidak signifikan dari Aprilia dan KTM. Bahkan Bagnaia sendiri malah mengalami kesulitan dengan beberapa ketidaknyamanan, terutama masalah vibrasi atau getaran berlebihan. Padahal masalah vibrasi tersebut sudah diungkap Martin dan Bastianini sejak lama, sejak tes pramusim. Sedangkan murid Valentino Rossi tersebut belum merasakannya sejak tes pramusim, makanya berani bilang motornya sangat bagus. Baik pada balapan utama ataupun balapan sprint, sang juara bertahan mengalami masalah tersebut berulang kali. Aku membuat start bagus dan sampai 6 lap aku merasa baik, siap bertarung untuk kemenangan atau paling tidak podium, kata Bagnaia dilansir dari GP1. Setelah itu aku merasakan banyak vibrasi dan roda depanku menutup. Sejak itu aku hanya harus bekerja dan mencoba menyelesaikan balapan dengan kesulitan itu seperti yang terjadi di balapan utama, jelasnya. Dan seolah menelan ludah sendiri, Bagnaia kini berandai-andai ia akan bisa tampil baik dengan motor lamanya. Dengan motor lama di sini, aku seperti terbang. Aku akan jauh lebih kuat dan faktanya tahun lalu aku menjalani akhir pekan mirip dengan Vinales terlepas dari crash yang kualami tahun lalu. Sambungnya, aku sangat nyaman dan faktanya mengalami sedikit masalah, sedangkan tahun ini, sebaliknya, aku malah lebih menderita dari segi fisik, jelasnya. Bagnaia mengungkap bahwa motor barunya masih belum maksimal potensinya, sehingga masih perlu banyak pekerjaan untuk menyempurnakannya. Ada beberapa perbedaan dalam mesin dan distribusi bobot, sekarang bobotnya lebih ke depan. Aku menyukainya tapi kami harus meningkatkan kepercayaan dirinya, tegasnya. Penampilan impresif rookie tim gas-gas Tech3 Pedro Acosta pada awal MotoGP 2024 membuat manajemen KTM tersenyum lebar. Pedro Acosta mampu menjadi tulang punggung KTM saat para rider lainnya masih kesulitan tampil maksimal pada awal MotoGP 2024. Bahkan kini manajemen raksasa Mattighofen tersebut sudah memberikan sinyal bahwa Pedro Acosta bisa saja pindah tim di pertengahan musim ini. Pembalap berjuluk Sihiu asal Mazaron tersebut berpotensi menjalani promosi jauh lebih cepat dari perkiraan dari tim satelit gas-gas Tech3 ke tim pabrikan Red Bull KTM Factory Racing. Bos KTM Motorsport, Pete Breyer, tidak berencana mengubah skuadnya, namun tak menampik bahwa rider muda kebanggaannya tersebut akan menjalani promosi lebih cepat. Apalagi saat ini 4 pembalapnya memiliki klausul kontrak yang memungkinkan adanya rotasi kapanpun. Pencapaian Pedro luar biasa, tapi kami belum mempertimbangkan perubahan apapun, ungkap Breyer dilansir dari Paddock GP. Namun seluruh 4 pembalap kami memiliki kontrak fleksibel yang memungkinkan mereka membela tim apapun di bawah bendera kami, tapi untuk reshuffle pertengahan musim tidak diperkirakan, jelasnya. Jika ada pertukaran pembalap, kemungkinan besar yang akan diturunkan dari tim pabrikan adalah Jack Miller. Sedangkan posisi Brad Binder relatif aman lantaran pembalap asal Afrika Selatan tersebut selama beberapa musim terakhir selalu menjadi andalan KTM. Namun untuk sementara ini Breyer masih mengharapkan Miller memperbaiki penampilannya, begitu juga untuk Binder. Sedangkan untuk pengembangan motor, posisi Miller memang sudah dikesampingkan demi memberikan upgrade terbaik untuk Acosta. Kami sekarang punya 2 pembalap kuat, Binder dan Acosta, yang mana itu membantu kami mengidentifikasi kekurangan motor kami, ungkap pria yang dulunya pembalap motocross ini. Ini jelas membantu kami lebih kuat untuk masa depan, tegas Breyer memuji kemampuan Acosta.